Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Tentunya di seputar kesehatan ya. Kesehatan yaitu terapi dan pijat. Oke, kali ini saya akan membahas sesuai judul dan tema ya, yaitu penyebab otot varises muncul dan bagaimana gejalanya. Oke, sekarang saya akan bahas satu per satu. Pertama yaitu ada tingkatan gejala varises ya. Pertama ada 6 tingkatan gejala varises, yaitu pertama yaitu ya biasa tidak terlihat ya. Untuk pertama biasa belum terlihat gejalanya. Lalu kedua bengkak ya di tumit ya, di tumit atau di kaki itu ya, punggung kaki. Kemudian ketiga munculnya urat kecil-kecil warna biru ya. Lalu keempat, urat yang kecil tadi menjadi besar ya. Urat yang kecil menjadi besar ya, otot yaitu melingkar-lingkar ya, berkeluk-keluk gitu ya, berkeluk-keluk, berkelok-kelok. Nah, kelima muncul luka. Keenam, luka semakin membesar, itu gejala varises ya. Jadi varises ini jangan dianggap remeh. Varises ini sendiri sebenarnya penyakit ya. Oke, gimana penyebabnya varises muncul? Pertama, aktivitas yang berlebih ya. Kemudian ibu hamil. Dua, ibu hamil. Ketiga, pengguna hak ya, itu hak tinggi bagi wanita. Keempat, obesitas ya, kegemukan. Kelima yaitu faktor genetik atau keturunan ya. Nah, jadi otot varises ini juga ada faktor genetik atau keturunan. Namun bagi yang tidak, bisa juga kalau yang 5 ini harus kita hindari ya. Pertama, aktivitas berlebihan. Ibu hamil yaitu ibu hamil ya, karena menekan. Jadi perhatikan bagi ibu hamil supaya tidak terhindar dari varises, yaitu tidur harus terlentang lurus ya kakinya, jangan dibengkokkan begitu ya. Ini contoh seperti ini. Nah, gejala-gejalanya pertama urat-urat yang biru-biru kecil ya, nanti kemudian menjadi besar ya begitu. Nah, hindari yaitu cara tidur supaya tidak ditekuk ya lututnya begitu. Oke, paham ya? Ya, ini supaya tidak keluar ototnya. Kalau otot varises keluarnya di sini ya, di sini. Nah, ini perlu dipijat seperti ini. Tujuannya biar otot tidak melingkar, dia terkunci ya, dia terkunci. Sini dipijat biar aliran darah lancar, Nah, sini ada 3 jalur ini ya, sini. Ini jalur 1 ini. Jalur 2, jalur 3. Nah, di sini tempat mengendapnya darah, aliran darah ya, di sini perlu dipijat-pijat sini di belakang lutut ini ya, di sini belakang lututnya. Ya, terjadinya varises itu sendiri karena kantung pembuluh darah itu bocor ya, kemudian pembuluh darah itu sendiri melebar, jadi akan tumbuh urat-urat kecil ya.
urat-urat kecil yang bercabang-cabang, dan kemudian lama-lama akan menjadi besar ya, menjadi otot besar ya, otot yang besar dan yang berkelok-kelok pada betis ya, pada betis. Nah, terjadinya karena aliran darah itu sendiri tidak lancar mengendap ya, jadi bocor dan pembuluh darah itu sendiri melebar. Nah, setelah melebar jadi muncul ya urat-urat kecil yang bercabang-cabang, dan lama kemudian menjadi otot yang besar ya, otot yang besar dan warna biru. Maka harus rajin pijat ya. Ini sama satunya juga, ini tidak ada otot varisesnya keluar ya, jadi ototnya di dalam. Kalau keluar itu di sini kayak keris ya, melingkar-lingkar begini, kayak keris, kayak keris look 9 gitu, kering begini ya. Ini mulus, tidak ada otot yang keluar ya. Ini kalau otot varises keluar itu tidak baik dilihat ya, karena dia keluar dari daging dan dia di kulit ya. Nah, itu biasanya banyak ya, ada berjalur-jalur ini sini otot varises keluar. Itu penyebabnya karena biasanya selalu sering berjalan, kebanyakan di pegunungan ya, area pegunungan, karena dia menanjak, menahan ya, jadi ototnya keluar. Nah, dia tidak perhatikan, setelah perjalanan jauh capek, kemudian tidurnya ditekuk ya, tidak lurus gitu, jadi darah mengendap, kemudian ototnya keluar. Itulah penyebab terjadinya otot varises ya, otot varises. Nah, kalau sudah keluar otot varises itu, kalau mau mendaftar polisi atau TNI, tentara gitu ya, tidak diterima ya. Jadi jauh-jauh sebelumnya, bagi yang masih muda, kalau perhatikan ya ototnya varisesnya supaya tidak keluar ya, dengan cara sering dipijat, dan kalau tidur jangan dilipat, kakinya jangan dilipat ya, harus lurus, jadi tidak keluar. Ya, jangan lupa di sini totok ya, tempat biasanya mengendap aliran darah di sini. Jadi darah mengendap dan badan terasa ngilu ya, capek ya, karena aliran darah tidak lancar, jadi capek. Jadi tahap pertama untuk melemaskan, pijat-pijat ringan begini ya, sebelum diurut dan direfleksi. Ya, di sini ada 3 jalur ini ya. Jalur pertama ini, cara mijatnya begini, tekan dan diginikan, kemudian pindah 1 spasi ya, ini. Ini dilakukan sampai 10 atau 15 kali ya, dari awal sini sampai ujung kaki ya, ini diginikan.
Ya, ini contoh saja. Namun lakukan sampai 10 atau 15 kali, kemudian pindah ke jalur 2 di tengah sini. Jalur 2 begini ya caranya. Ya, kemudian jalur 3 ini sini ya, di sini pinggir sini jalur 3 yang sini. Yang ini. Ya, sama. Dipijat sampai 10 atau 15 kali ya. Biar terasa lemas ototnya, lancar peredaran darahnya. Jadi ini tidak terasa kaku, ringan ya, tidak berat gitu. Nah, kalau sudah baru urut ya. Kalau urut sendiri itu menggunakan minyak gosok, terserah ya, minyak gosok atau body lotion gitu bisa juga, atau minyak zaitun diurut ya. Kalau pengurutan dari bawah ke atas ya, bawah ke atas ini urut. Nah, jalur keempat di sini, di samping ini ya, jalur keempatnya di sini samping, di sini samping betis ya. Ini jalur keempat ini jalur keempat. Jalur keempat ini. Di sini juga dipijat sebelum diurut. Ini area betis ya, samping betis, jalur keempat yang perlu dipijat. Kalau sudah baru diurut ya, dari sini ke sini urut dengan menggunakan minyak. Cara mengurutnya menggunakan hand body ini kan. Ini gunanya hanya untuk pelicin ya teman-teman, hanya untuk pelicin gini. Ya, ini gini contoh untuk pelicin aja nih ya, gini biar licin. Baru diurut dari bawah ke atas ya, gini dari bawah ke atas. Ya, begini dari bawah ke atas. Nah, bisa diulang juga dari atas ke bawah dengan cara menggunakan ini ya, beban begini, beban tubuh kita tekan ke bawah lalu kita pijat ini ya, ini dari bawah ke atas. Ya, begini. Ya, oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini. Saya akhiri dengan jawaban wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di video berikutnya, tentunya di tema dan judul berbeda ya. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan.
bagi yang menemukan channel ini, tolong ya dukungannya dengan cara subscribe gitu ya. Semoga channel ini berkembang ke depannya dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, cukup sampai sekian. Sampai jumpa. Wassalam untuk semuanya.